Bagaimana mereka, kalau mereka menginginkan kekuasaan, damai dengan Yazid, dapat apapun yang diinginkan dari dunia ini, subhanallah. Tapi ditumpahkan darahnya, diberikan keluarganya, dikorbankan hartanya, dikorbankan waktunya, seluruhnya tidak lain adalah untuk satu, apa yang terpampang di depan kanda ini. Satu tujuannya, li'la'i kalimatil hiyal ulia, untuk menegakkan agama Allah. Yang pertama adalah keadilan, kemanusiaan. Sekarang ini Palestina sudah terbuka pintu-pintu surga Allah di sana, subhanallah. Palestina menjadi padang Karbala yang kedua dan di bulan Asyura. Kalau seandainya di malam hari atau setiap sholat kita tidak mengangkatkan tangan untuk mereka, berarti bukan pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan pecinta Asyura. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita, karena Rasulullah pertama kali sebelum ayat salat datang, sebelum ayat haji datang, sebelum ayat-ayat yang lain, ketika setelah hijrah 13 tahun menanamkan tauhid kepada Allah, hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali adalah ukhuwah al-islamiyah. Rasul tahu siapa yang akan mengkhianati keluarganya, tapi tetap Rasul berbuat baik. Ahsin ila man asa'a ilaik. Allahu Akbar. Itu yang dikatakan oleh Ustaz Agus Abu Bakar. Anda akan tahu siapa orang dan manusia yang manusia, bukan di saat dia menjadi suatu ketenangan, dalam di saat dia dizalimi, bagaimana sikapnya terhadap yang menzalimi. Subhanallah. Itu yang ditunjukkan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan ukhuwah Islamiyah. Menanamkan ukhuwah Islamiyah. Sampai Imam Khomeini mengorbankan beberapa syariah untuk ukhuwah Islamiyah. Tanggalkan turbahmu kalau engkau bersolat di Masjidil Haram. Coba lihat, ini imam. Siapa Anda? Siapa aku? Untuk apa? Menjaga ukhuwah Islamiyah. Itu pengikut Al-Imam Hussein yang mengorbankan untuk persatuan. Subhanallah. Nah, oleh karena itu, kita yang telah dikenalkan oleh Allah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, mari kita merenung. Kita takut bertemu Zahra, kita takut bertemu Al-Husain, kita takut bertemu keluarga Rasulullah. Kalau kelakuan kita hanya makan, minum dan tidur, na'udzubillah min dzalik. Kita malu kalau tidak dapat berbuat sesuatu. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah kalian, karena Allah, Rasul dan a'immah memperhatikan perbuatan kalian. Subhanallah. Mudah-mudahan malam-malam yang dinamakan malam Abul Fadl Al-Abbas, kita menjadi pengikut dan contoh hidup kita. Dia keluarkan segala sesuatunya. Ketika ditebas kanannya, kemudian dia angkat dengan tangan kirinya air itu. Kemudian ditebas kirinya, dia gigit airnya sampai ditebas kepalanya dan tersungkur meninggal dunia. Itu Abul Abbas. Dan dia tidak memasukkan seteguk air pun untuk imamnya, untuk orang yang dicintainya. Allahu Akbar. Begitu pula, lihatlah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh di saat kita makan sedang enak dengan anak kita, di rumah dimanapun, di saat kita meneguk air dengan itu, Allahu Akbar. Di malam hari kita melihatkan penderitaan saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Ingatlah Karbala, ingatlah Karbala. Mereka tidak dapat air, mereka tidak dapat listrik, mereka menderita. Subhanallah. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Lakukanlah. Kalau tidak, ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mencatat segala gerak-gerik kita. Kita akan maaf, kita akan dilengoskan atau dipalingkan oleh para a'immah karena kita mendusta a'immah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din,
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Orang yang salat saja masuk neraka wail, apalagi kita yang belentang-belentong kadang-kadang salatnya. Subhanallah. Kembali malam Abul Fadl Abbas alaihi salam. Subhanallah. Mudah-mudahan kehidupan mereka menjadi contoh kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematri kecintaan kita pada keluarga dengan perbuatan-perbuatan kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di saat kita tidur dengan tenang, umat Muhammad di sana sallallahu alaihi wasallam tidak dapat tidur 24 jam. Hari ini pula umat Rasul sallallahu alaihi wasallam 30 orang yang meninggal di Kadhimiyah, dibom dengan bom bunuh diri hari ini baru beberapa saat saja 30 orang meninggal di Al-Kadhimiyah. Subhanallah. Allahu Akbar. Sedang berziarah ke Imam Musa Al-Kadhim, dibom 30 orang. Subhanallah. Anda lihat sekarang bagaimana 9.000 tentara Israel akan laknatullah akan masuk ke Gaza, akan terjadi pembantaian seperti Shabra Shatila. Subhanallah. Bagaimana 9.000 dengan senjata lengkap, bagaimana Al-Imam Hussein dengan 30.000 dengan 150 orang. Allahu Akbar. Oleh karena itu tangisan kita bukan tangisan karena merintih, tangisan kita untuk bangkit menegakkan keadilan. Mudah-mudahan Allah memudahkan itu. Bukan sekedar kita mendengar atau saya yang melotehkan. Mudah-mudahan kita dapat aplikasikan dengan perbuatan kita. Karena apa? Latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kita akan diminta pertanggungjawaban kita di hadapan a'immah. Subhanallah. Kalau betul kita mengikuti mereka, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat kita melangkahkan kaki-kaki kita menuju apa yang diridhakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang digariskan oleh a'immah kita. Itu yang saya dapat sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.